Nah, video di atas adalah video pemekaran bunga rafflesia. Lalu, apa hubungannya ya dengan kajian semantik? Nah, teman-teman, sebelumnya bunga rafflesia adalah salah satu bunga yang cukup besar dan bunga ini masih cukup langka dan sehingga bunga ini terlindungi loh teman-teman. Nah, kami akan membahas bunga rafflesia ini dalam kajian semantik. Nah, teman-teman, di dalam kajian semantik ada 8 jenis penamaan. Ada berdasarkan bunyi, ada berdasarkan sifat atau ciri khas, ada berdasarkan sebagian dari keseluruhan, ada berdasarkan penemu atau pembuat, ada berdasarkan bahan, ada berdasarkan tempat asal, ada juga berdasarkan pemendekan. Nah, lalu kami akan membahas jenis penamaan semantik yaitu bagian penemu atau pembuat. Kita akan membahas mengapa bunga ini disebut bunga rafflesia ya. Nah, ternyata teman-teman, bunga rafflesia adalah salah satu bunga yang namanya diambil berdasarkan nama si penemunya. Nama lengkap dari bunga ini adalah Rafflesia arnoldii. Di bunga rafflesia ini teman-teman ditemukan pertama sekali oleh penemunya yaitu Dr. Joseph Arnoldi pada tanggal 20 Mei tahun 1818. Nah teman-teman, dikutip dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BIRN, pada saat itu Arnold sedang mengikuti ekspedisi yang dilakukan oleh Thomas Sanford Raffles. Nah, pada saat Arnold mengikuti ekspedisi tersebut, dia menemukan bunga ini di hutan Sumatera, tepatnya di Bengkulu Selatan. Nah, oleh karena itu teman-teman, penemu atau Dr. Joseph Arnold memberikan nama pada bunga ini, yaitu diambil dari nama belakangnya, yaitu Arnold menjadi Arnoldi, dan nama belakang dari ekspedisi yang sedang diikutinya, yaitu Raffles menjadi Rafflesia. Oleh karena itu teman-teman, nama bunga ini menjadi Rafflesia arnoldii. Nah, itulah sebabnya teman-teman mengapa bunga ini disebut dengan bunga rafflesia. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu bagaimana sih ciri-ciri dari bunga rafflesia ini yang akan dijelaskan oleh teman saya pemateri berikutnya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari bunga rafflesia. Adapun diantaranya ialah ciri yang pertama, ukurannya sangat besar. Bunga rafflesia dikenal sebagai salah satu bunga terbesar di dunia. Beberapa jenisnya seperti Rafflesia arnoldii bisa tumbuh sampai lebih dari 1 meter dan beratnya bisa mencapai sekitar 11 kg. Ciri yang kedua, tidak punya daun, batang, dan akar. Rafflesia tidak memiliki bagian tumbuhan seperti daun, batang, ataupun akar. Yang terlihat dari bunga ini hanya kuncup dan bunga yang mekar saja. Ciri yang ketiga, hidup sebagai parasit obligate. Maksudnya, Rafflesia adalah tumbuhan parasit, artinya ia hidup menumpang pada tumbuhan lain, biasanya pada tanaman anggur hutan ataupun tertas rumah. Ia mengambil makanan dan air dari inangnya. Ciri yang keempat, mengeluarkan bau busuk. Ciri khas bunga ini adalah baunya yang sangat busuk, seperti bau daging yang membusuk. Bau ini berfungsi untuk menarik serangga pemakan bangkai seperti lalat. Ciri yang kelima, warnanya mencolok. Bunga rafflesia biasanya berwarna merah bata, jingga, ataupun seringkali berwarna coklat kemerahan dan dihiasi dengan bintik-bintik putih. Dan sering juga warna dan tampilannya mirip daging busuk agar bisa menarik serangga. Ciri yang keenam, ada rambut-rambut halus di bagian dalam. Bagian dalam bunga rafflesia ini memiliki rambut-rambut halus yang disebut dengan ramenta. Rambut ini memiliki fungsi untuk menarik dan menangkap serangga pembunuh. Serta ciri yang ketujuh, hanya tumbuh di wilayah tertentu ataupun sering disebut dengan tumbuhan endemik. Bunga ini hanya bisa ditemukan di hutan-hutan tropis, Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Beberapa jenis rafflesia hanya ada di daerah tertentu dan merupakan tumbuhan yang sangat langka. Ciri yang ke-8 merupakan mekarnya sebentar saja. Bunga ini hanya mekar selama beberapa hari saja, biasanya 5-7 hari dalam setahun. Setelah itu bunga akan layu dan membusuk. Kita akan membahas selanjutnya. Indonesia dikenal sebagai negeri dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Di antara ribuan jenis flora, ada 2 bunga raksasa yang mencuri perhatian dunia, yaitu bunga bangkai dan bunga rafflesia. Meski sering dianggap sama, faktanya kedua bunga ini sangatlah berbeda, baik dari segi ciri fisik, cara hidup, bahkan cara mereka mendapatkan nama.
Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang bunga bangkai Simbinera busuk dari Sumatera. Bayangkan, bunga yang tingginya bisa setara masuk manusia dewasa mekar hanya dalam beberapa hari dan mengeluarkan bau busuk seperti daging yang sangat membusuk. Itulah Amorphophallus titanum, si bunga bangkai. Nama bangkai bukan tanpa alasan. Aroma tak sedap yang keluar dari bunga justru menjadi strategi cerdas untuk memikat lalat dan kumbang sebagai penyerbuk. Jadi kenapa sih namanya bunga bangkai? Ya tentu karena baunya yang busuk dong. Nama tersebut lahir dari sifat unik bunganya yang mengeluarkan aroma menyengat layaknya bangkai demi menarik serangga. Sehingga jika dikaitkan dengan penamaan semantik, bunga ini termasuk ke dalam penamaan berdasarkan sifat, yaitu mengeluarkan bau bangkai yang sangat menyengat sehingga dinamai dengan bunga bangkai. Ada fakta menarik nih terkait bunga tersebut. Bunga bangkai ini hanya akan mekar beberapa hari dalam setahun. Itulah mengapa setiap kali mekar, bunga ini menjadi sorotan dunia. Oke, jadi yang kedua kita akan membahas tentang bunga Rafflesia, sang ratu parasit bermahkota merah. Berbeda dengan bunga bangkai yang menjulang tinggi, Rafflesia arnoldi lebih mirip bunga raksasa yang tumbuh diam-diam. Tidak punya batang, daun, ataupun akar sejati. Bunga ini hanya hidup sebagai parasit pada tumbuhan inangnya. Tapi begitu mekar, ia menampilkan kelopak besar, berwarna merah, berpola bintik-bintik putih yang sangat mempesona. Meski tetap berbau busuk, karena mengeluarkan bau busuk, kadang beberapa orang menamainya bunga bangkai. Namun, bukan berarti nama asli bunga tersebut bunga bangkai teman-teman. Nama asli bunga tersebut tetaplah Rafflesia arnoldi. Nah, pasti kita penasaran nih, kenapa nama bunga tersebut Rafflesia arnoldi? Jadi teman-teman, nama ini diberikan untuk menghormati Sir Thomas Thomson Raffles, sang tokoh kolonial Inggris, dan Dr. Joseph Arnold, sang ahli botani yang pertama kali dan mendeskripsikan bunga tersebut. Jadi jika kita kaitkan dengan penamaan dalam semantik, bunga ini menjadi termasuk ke dalam penamaan berdasarkan penemunya. Jadi untuk fakta menariknya, bunga Rafflesia arnoldi dinobatkan sebagai bunga terbesar di dunia. Kelopaknya yang bisa membentang lebih dari 1 meter, inilah yang menjadi keunikan bunga tersebut.